周易，什么力量？为父无悔。纵使现在你自然元神，也是必死之身。朱雀国必将你碎尸万段。 Hola semuanya, bagaimana nih kabar kalian? Semoga kalian dalam keadaan baik-baik saja, sehat selalu, serta dilancarkan rezekinya ya guys. Amin. Pada kesempatan kali ini, kita akanlah melanjutkan spoiler dari Renegade Immortal. Sekali lagi, ini adalah spoiler. Untuk masalah nyambung atau tidaknya nyambung dengan alur cerita aslinya, itu tergantung kepada studionya. Yang Mimin ceritakan ini adalah novelnya ya guys. Ya, untuk sejauh ini sih alur dari cerita Tonghuanya benar-benar begitu sangatlah mirip dengan novelnya. Jadi ya tidak perlu untuklah bingung lagi guys. Kalau begitu langsung saja kita masuk ke dalam spoilernya. Setelah Sun Tai berhasil untuklah melarikan diri, terlihatlah kalau celah-celah spesial tersebut mulai bermunculan, yang artinya fragmen ini akanlah segera runtuh. Untuk Zoe, dia langsunglah menangkap kekasihnya ataupun Qing Xuan. Sedangkan untuk Wang Lin sendiri, dia pun langsunglah menyerbu ke arah Hongdi, membuat Qihu yang melihatnya terkejut. Namun dia segera menuju terowongan karena hidupnya lebih begitu penting. Untuk Hongdi yang telah kehilangan banyak sekali kekuatan, berkata kalau planet Suzaku akanlah memburunya jika Wang Lin menghabisi dirinya. Namun apa daya, Wang Lin ini adalah orang yang tidaklah takut sama sekali kepada siapapun, jadi dia tidaklah mendengarkan ancaman tersebut. Dia pun langsunglah mengeluarkan bendera larangannya, dan gas batasan pun langsunglah keluar serta menyatu membentuk sebuah tombak pembatas di tangan Wang Lin. Setelah itu, Wang Lin melompat dan mengarahkan tombaknya ke arah Red Butterfly ataupun Hongdi. Melihat serangan tersebut, Hongdi dengan cepatlah menahan dengan pedang putihnya dan berkata kalau Wang Lin ini juga akanlah meninggal jika tidak segera pergi dari sini. Di saat itu juga pedang putih tidaklah dapat menahan serangan dan hancurlah berkeping-keping. Lalu Wang Lin berkata kalau masalah hidup dan kematiannya itu bukanlah urusannya. Akan tetapi secara tiba-tiba Wang Lin terkena domain milik dari Hongdi dan hanya bisa menahannya untuklah beberapa saat saja. Dengan cepat juga dia pun langsunglah menyerang kembali. Akan tetapi Hongdi telah menggunakan gelang giok putih untuklah menahannya. Dan seketika tombak pembatas Wang Lin langsunglah runtuh kembali dan menjadi sebuah gas pembatas. Tetapi terlihat kalau Wang Lin sama sekali tidaklah takut kepadanya, bahkan sama sekali tidaklah panik. Dan dia juga mengeluarkan 9 ukiran kayu yang memiliki domain serta mengaktifkannya langsung. Hongdi yang melihatnya pun sangatlah ketakutan karena dia barulah melihat beberapa patung telah menjadi sebuah kekosongan. Dan tiba-tiba dia terkena domain waktu dan tubuhnya pun menjadi begitu melambat. Di saat itu juga, Wang Lin menggerakkan jarinya dan menebas ke arah Red Butterfly. Begitu juga dengan Hongdi, dia segera membaca sebuah mantra yang membuat gelang giok putihnya mengeluarkan cahaya terang menerang dan domain waktu seketika langsunglah menghilang. Dan di saat yang sama juga, Wang Lin merasakan gelombang yang menyakitkan sama seperti dia memegang pedang surgawi. Lalu untuk gelang tersebut memancarkan cahaya yang begitu besar dan membentuk lubang hitam yang di dalamnya terlihat sebuah altar yang ternyata itu adalah planet Suzaku. Ternyata gelang tersebut memiliki kemampuan untuklah membuka portal dari alam surgawi ke planet asal penggunanya. Lalu untuk Hongdi berkata kalau dia akanlah mengingat hal ini dan berjalan menuju lubang hitam. Di saat itu juga Wang Lin berteriak sembari memperlihatkan sebuah kipas yang tersisa 2 bulu saja. Secara tidak sengaja, Hongdi melihatnya pun langsunglah terkejut dan menanyakan dari mana dia mendapatkan kipas tersebut. Akan tetapi, Wang Lin sama sekali tidaklah menjawabnya. Justru ini adalah kesempatan dia untuklah melemparkan kipas tersebut. Di saat yang sama juga jiwa asalnya langsunglah keluar
dan mencabut satu bulu di kipas yang seketika membentuk bayangannya begitu besar. Serta jiwa asalnya juga ikut-ikutan untuklah meledak. Sehingga Hongdi yang melihat ledakan begitu sangatlah besar, dia dengan cepat bergerak untuklah mundur menuju lubang hitam. Tetapi Wang Lin sama sekali tidaklah membiarkannya dan segera menghalanginya. Dan pada akhirnya Hongdi haruslah terkena gelombang dari ledakan tersebut yang membuat dia langsunglah batuk seteguk darah. Tidak menyerah begitu saja, Hongdi kembali mengaktifkan gelangnya. Akan tetapi, Wang Lin yang menyadarinya bahwa cahaya tersebut sangatlah berbahaya untuk jiwa asalnya. Dengan cepat, Wang Lin langsunglah menerjang, yang membuat Wang Lin berhasil untuklah menebas lengan kanan milik dari Hongdi. Akan tetapi, dari sini Hongdi berhasil untuklah melarikan diri. Setelah Hongdi melarikan diri, Wang Lin mengakui kalau untuk saat ini memang sangatlah sulit untuk menghabisi formasi jiwa tahap akhir sepertinya. Akan tetapi ketika dia melihat lengan kanan milik dari Hongdi, langsunglah tersenyum lebar. Yang dimana dia memiliki sebuah ide, dirinya akanlah memasang banyak sekali kutukan yang akanlah membuat Hongdi sama sekali tidak akan bisa untuklah berkultivasi. Atau pada intinya, nantinya untuk Hongdi ini tetaplah berada di formasi jiwa selama-lamanya. Namun masalah utama belumlah terselesaikan, yang dimana lapisan ketiga ini akanlah benar-benar runtuh dan Wang Lin hanya memiliki waktu yang tersisa sedikit. Alhasil perhitungannya yang tidaklah sempat untuk memasuki terowongan, dia memutuskan untuklah menyelam ke bawah tanah dalam mencari pintu masuk ke lapisan lainnya. Beruntungnya saja, Wang Lin berhasil untuklah menemukannya dan segera masuk. Di sisi lain, untuklah Sun Tai yang melihat kalau Wang Lin berhasil memasuki salah satu lubang dengan akal ilahinya, dia dengan cepat langsunglah mengikuti Wang Lin dari belakang. Begitu juga dengan Cihu. Sedangkan untuk Zoe yang masihlah murka besar, dia tidak akanlah membiarkan ketua sekte mayat satu ini melarikan diri. Dia juga langsunglah mengejarnya. Sebab guys, untuk Zoe, dia telah bertekad untuklah menghabisi siapapun yang mencuri mayat kekasihnya ataupun menyakitinya. Sementara itu untuk Wang Lin yang hampir sampai di ujung pun, dia segera menepi agarlah untuk ketua sekte ini masuk terlebih dahulu untuk memastikan apakah aman atau tidak di lapisan tersebut. Tidak lama dari itu juga, setelah Cihu menyusul, dengan cepat Wang Lin mengirimkan pesan untuklah berhati-hati kepada ketua sekte mayat satu ini. Dan Cihu pun langsunglah angguk-angguk kepala. Lalu mereka keluar dari terowongan dan langsunglah melihat bangunan istana yang begitu sangatlah megah, serta memiliki tekanan energi spiritual surgawi yang begitu sangatlah besar. Melihat itu, Wang Lin menyebarkan akal ilahinya kembali dan mengetahui kalau istana tersebut tidak terbuat dari batu giok langit murni. Di kejauhan juga, untuk Sun Tai terlihat begitu sangatlah senang karena menurutnya di istana ini akan ada mayat surgawi seperti mayat perempuan sebelumnya. Tepat pada saat itu juga, Zoe langsunglah muncul yang membuat Sun Tai benar-benar begitu sangatlah kesal karena kini dialah yang terus-terusan dikejar-kejar guys. Namun ya Zoe tidaklah peduli, lalu dia langsunglah mengambil beberapa langkah dan seketika langit langsunglah bergemuruh dan Zoe berubah menjadi meteor yang langsunglah mengarah ke Sun Tai sembari berkata kalau hati taunya adalah mayat wanita tersebut. Meninggal untuknya itu sudahlah merasa begitu puas. Melihat itu juga untuk Sun Tai, dia langsunglah bergegas untuk mundur. Seketika tekanan yang begitu kuat pun datang membuat Wang Lin dan juga Cihu sama sekali tidak bisa untuklah bergerak. Serta istana pun berubah menjadi puing-puing. Gila, ini mah namanya bentrokan kekuatan antara dua ranah transformasi jiwa. Lalu kita diperlihatkan kisah tentang Zoe yang dimana dia ini dulunya adalah murid paling terbaik di sekte 5 elemen dan diberi hadiah kuali hujan oleh tuannya. Di saat itulah di alam surgawi dia menemukan sosok mayat wanita tersebut
yang membuatnya benar-benar begitu sangatlah terpesona hingga dirinya meninggalkan sekte 5 elemen guys. Tuannya yang mengetahui ini merasa begitu sangatlah kecewa, namun dia tidak inginlah sekali menghabisi murid kesayangannya. Maka dari itulah tuannya membiarkan dia meninggalkan sekte dan dicap sebagai pengkhianat. Seiring berjalannya waktu, tuan dari Joey haruslah tutup usia karena dia telah gagal untuklah mencapai Rana Ascendan. Joey yang mengetahui tuannya telah tiada, dia pun langsunglah berlutut di depan sekte 5 elemen selama 7 hari. Tujuannya, dia inginlah sekali melihat wajah terakhir dari tuannya. Akan tetapi guys, karena dia telah meninggalkan sekte dan dicap sebagai pengkhianat, dia sama sekali tidaklah diizinkan atau tidak diperbolehkan untuklah masuk. Lalu kita kembali ke dalam pertarungan tersebut. Untuk Zoe yang telah berhasil membuat Suntai benar-benar kewalahan, dia pun langsunglah angkat tangan dan menyerah dalam pertarungan tersebut. Tetapi Zoe sama sekali tidaklah peduli, dia pun langsunglah menatap ke arah Chihu dan meminta bantuannya untuklah menjaga istrinya dengan mencari 1000 batu giok langit selama 1000 tahun. Mendengar itu ya, Chihu tampaklah begitu ragu dan langsunglah menarik nafas begitu panjang. Sayangnya keraguan dari Chihu ini membuat Zoe tampaklah begitu kecewa kepadanya dan dia langsunglah melihat ke arah Wang Lin dan meminta bantuan yang sama. Wang Lin hanyalah berkata kepadanya kalau dia memang bisa untuklah menjaganya, tetapi dia sama sekali tidak dapat untuklah menjanjikan batu giok sebanyak itu. Mendengar itu ya, Zoe hanya tersenyum dan tangannya meraih ke arah istana yang belumlah runtuh. Dan potongan batu giok langit terbang keluar membentuk sebuah pagoda serta memasukkan jasad kekasihnya ke dalam pagoda tersebut. Setelahnya, dia memberikannya kepada Wang Lin dan berkata kalau pagoda tersebut berisikan kekuatan domain miliknya. Kemudian dia juga memberikan sebuah hadiah kepada Wang Lin, yaitu kristal merah. Dia menjelaskan kalau kristal merah ini dapatlah membantu Wang Lin jika ia akanlah mencapai tahap Rana Ascendan. Waduh, masih jauh banget. Untuk Suntai, dia menjadi begitu sangatlah iri. Begitu juga dengan Chihu, karena untuk kristal merah ini bisa dikatakan sebagai kehidupan kedua guys. Sebab jika mereka gagal untuklah mencapai Rana Ascendan, maka tinggal gunakan kristal merah tersebut. Maka kegagalan tersebut tidak akanlah menimbulkan apa-apa. Sebab guys, jika seseorang ataupun kultivator yang telah gagal untuk mencapai Rana Ascendan, maka kultivasinya ini akanlah turun begitu drastis hingga dia meninggal dunia. Maka ya untuk kristal merah disebut sebagai kehidupan kedua dan kultivator tersebut sama sekali tidak akanlah berdampak dari kegagalannya. Bahkan untuk kultivasinya tidak akanlah turun sama sekali. Waduh, ini sih benar-benar enak ya. Dan kita akhiri untuklah spoiler kali ini. Ya, untuk Chihu sudah pasti menyesal guys. Karena ya pada awalnya dia memang terlihat begitu sangatlah ragu untuklah membantu Zoe. Sedangkan ya untuk Wang Lin memang terlihat begitu ragu. Tetapi dia meyakinkan bisalah menjaga jasad dari kekasihnya. Tetapi ya untuk 1000 batu giok ini mungkin dia tidak bisa menjaminnya. Dan poin terpentingnya, Zoe hanyalah ingin ada orang yang bisa untuklah menjaga kekasihnya. Udah itu aja cukup. Wong dia juga sedanglah mencari batu giok. Mendapati 1000 batu giok sepertinya itu sangatlah membutuhkan waktu yang begitu lama. Dan terima kasih kepada kalian yang telah menonton sampai akhir. Pesan dari Mimin, tetaplah menjadi orang yang baik walaupun itu sangatlah sulit. To be continue, sampai jumpa di video berikutnya. Bye-bye.